Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bi jahi nabi wa ali nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Jemaah sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya, masih dipanjangkan umur kita, masih disehatkan zahir dan batin kita, ditetapkan iman wal Islam kita, diberikan waktu yang lapang, ringan hati, ringan kaki melangkah majlis ini. Mudah-mudahan duduk kita, hadir kita di tempat ini, yang kita dengar, yang kita lihat, semuanya bernilai ibadah di sisi Allah, menjadi sebab turunnya rahmat dan barokah dari Allah. Dosa-dosa kita, dosa keluarga kita, dosa orang tua kita, guru kita, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat kerabat, seluruh pengikut dan pecinta sunnah beliau ila akhir zaman. Mudah-mudahan kelak pada waktunya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kita buka halaman 26, baris ketiga dari atas tapi pinggir sebelah kiri, wala yakhruja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumi fid dharain amin. Wa la yakhruja an saffi bunyatil khalaqati, dan janganlah atau seorang murid tidak keluar dari saf susunan halaqah. Artinya halaqah itu susunan yang berada dalam majlis. Kalau sekitar ini halaqah, ini karena halaqah berkumpul, itu halaqah. Lebih dekat lagi kalau halaqah seperti yang dilaksanakan oleh para jamaah tabligh, itu biasanya halaqah. Habis sholat jamaah tabligh, halaqah langsung. Nah itu biasanya kalau sedikit orangnya. Nah, adab itu adab seorang murid kepada gurunya, wala yakhruja an safi bunyatil halaqah, janganlah dia keluar dari susunan shaf halaqah, bitaqaddumin aw ta'akhurin, dengan maju atau mundur. Jadi makanya cerita pembagian ilmu oleh malaikat itu mereka duduknya istiqomah. Hanya kalau orang-orang dulu itu kalau di majelis atau kemanapun hafal, kamu jangan duduk di situ, ini si A di sini, si A di sini. Ini sampai Rasulullah itu dengan sahabat-sahabat beliau itu kalau sholat berjamaah hafal beliau. Ini biasanya Abu Bakar di sini, Umar di sini, ini Ali di sini, ini hafal. Kenapa?
Karena dengan duduk istiqomah itu ketika malaikat membagi ilmu pasti dapat. Ini bang, bagiannya ini hari ini dapat sedikit paham, sedikit bisa mengamalkan sedikit. Kalau itu istiqomah, makanya jangankan ilmu pembagian berkat saja, kalau yang ada istiqomah pas nyawa untuk pembagian berkatnya keluar kan dapat berkat. Apalagi ilmu, nah, itu istiqomah. Nah dengan berkat dapat akhirnya. Kalau keluar dari halaqah bisa ada dapat. Nah, jadi jasiden akhlaknya wala yakhruja an safi dunyatil halaqati bi taqaddumin aw ta'akhir, dengan jangan keluar dari halaqah maju ataupun mundur daripada halaqah. Wala yatakallama fi asna'id darsi, dan janganlah engkau berbicara berbincang-bincang di tengah-tengah pelajaran. Gurunya pandir gue ini, gurunya tuntung pandir, tuntungnya pandir gue. Maginya kalau majelis ibu-ibu tuh masya Allah, ada nangguan ibu-ibu tuh menghadapnya kadang-kadang buruk. Jadi sadar sini menghadap ke sana, ceramahnya di sini, dia di sini sambil berkipas. Nah, artinya kurang adab secara kamu di sini kan bapak, orang perlu ini lain dulu, ya Allah, orang perlu besar, ya Allah. Adab itu penting nanti karena dapat berkah. Jadi kalau alim itu belajar, kalau barokah itu adab. Bila adab dapat berkah, bila rajin belajar nuntut alim. Nah, tapi alim belum tentu barokah. Jadi wala yatakallama fi asna'id darsi, jangan engkau berbicara bercakap-cakap fi asna'id darsi, di tengah-tengah pembahasan, di tengah-tengah menyampaikan gurunya ngomong seorang kayak orang dapat ilmu. Nah, bima la yata'allaqu bihi, pembicaraannya itu dengan sesuatu yang gak ada sambungannya dengan majelis itu. Ambil keluar kisah ini, kisah itu. Dan dalam majelis menghadap juga mau ngomong juga keluar dari majelis, ya. Nah niatnya kan tujuannya menuntut ilmu, duduk di tengah majelis, apalagi yang pegang kitab disimak, kalau bisa ya pakai pulpen diisi arti dan maknanya, kalau bisa cukup dilihat. Toh melihat huruf hijaiyah itu berpahala. Yang mencangangi aja bisa ada membaca, mencangangi jangan lihat berpahala. Makanya jam semalam ada 5 yang berpahala dipandang. 1 memandang Ka'bah, 2 memandang Rasulullah. Ketika para sahabat memandang Rasulullah berpahala. Nah kita sekarang nggak ada Rasul, ulama yang dipandang senilai. Nah yang ketiga memandang Al-Quran, termasuk huruf Arabnya dipandang aja sampai umpamanya oleh baca atau mulutnya sariawan sakit gigi kan, tapi mencangangi Al-Quran terus dilihat berpahala. Karena sudah capek, Sadaqallahul Azim, berpahala juga. Walaupun gak ada dibaca. Makanya orang tadarus Al-Quran, nanti para puasa nih, biasanya di tadarus yang Pak ini di sini. Nah itu biar nyemak aja, 5 pahalanya sama. Nah, tapi kadang-kadang sini tadarus itu ngomong itu ramai. Nah 3, jadi 1 memandang Ka'bah, 2 memandang Rasulullah, 3 memandang Al-Quran, 4 memandang wajah orang tua kita. Jadi memandang wajah orang tua dengan pandangan kasih sayang dan takdir menghormat, itu pahalanya seperti ibadah umroh. Nah, jadi sampai kalau usah umroh nggak ada duit. Kata pada abah, kenapa ada mandang pian benar ya? Jadi ada apa pandang canangi, masya Allah, alhamdulillah, apa masih panjang umur sehat, doakan, cium tangan, salaman sudah. Jadi setiap pagi dikira abahnya dan mengantari wadahnya atau mengantari nasi bungkus kah? Yang itu kan di sini terus nampak ada pandang pian benar ya? Masya Allah. Karena memandang wajah orang tua lain, tapi pandangannya pandangan syarif, pandangan marah, atau pandangan merendahkan orang tua dosa. Nah itu yang keempat. Yang kelima, si istri memandang suami, suami memandang istri dengan pandangan kasih sayang karena Allah, itu pun berpahala. Nah, jadi pandang-pandang suami istri itu berpahala aja. Cuman jangan bapak habis mandang, belum mandi ini kenanya bau nih.
Jadi jangan berbicara di tengah-tengah penjelasan atau di tengah pelajaran bima la yata'allaqu bihi, dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran itu. Au bima yaqta'u alaihi bahsu, atau dengan sesuatu yang bisa memotong pembahasan guru yang menerangkan. Memang terasa kalau biar mengalami mungkin pas sampean tausiah atau sampean kadang saya tausiah sampean ngomong-ngomong yang bincang ngomong kadang ada perhatikan kan hati kita kadang ini, apalagi pas ada pengajian namanya terus ngomong sendiri atau keluar serangan nah atau tidak memperhatikan pembahasannya itu melukai perasaan. Kalau kiai kalau ustaz beliau dulu. Jadi kita aja ngomong sama orang aja nggak dihargai. Kayaknya ini aja. Kalau dia ngomong agaknya harus kita mendengar benar-benar. Tapi kalau kita ngomong kayaknya dia nggak menghargai. Nah, kita bisa diteruskan lagi bahas. Nah kita sebagai orang murid untuk ilmu jangan sampai gurunya ngomong kita ngomong juga. Gurunya menerangkan dia ngomong lainnya yang tidak ada hubungan dengan ilmu atau dengan pembahasan yang bisa memutus pembahasan guru. Nah itu dia sini. Au bima apa tasnya? Yaqta'u alaihi bahsu, dengan sesuatu yang bisa memutus pembahasan guru tadi. Jadi kalau kita melihat ada orang dulu tuh, padahal ngaji paling kata kitab Fathul Qorib, Sulam Topik, Sulam Najah. Karena hadisnya paling hadis Wasiatul Mustafa atau 1001 hadis yang tipis-tipis tapi manfaatnya barokahnya. Nah sekarang kadang-kadang yang tamatnya sudah mondok sambil kuliah, ada LC, ada MA, kadang-kadang ada terpakai untuk diri, ada manfaat apalagi bagi orang lain. Karena di dalam menuntut ilmunya kurang ada. Bahkan di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dua orang sama-sama pondok, sama-sama alim, tapi begitu keluar dari pesantren, terjun ke masyarakat, satunya sangat bermanfaat ilmunya untuk masyarakat, satunya ada. Ketika ditanyakan dan diteliti, riset, ternyata yang satu selalu menghadap kiblat kalau membaca Quran dan menelaah kitab, yang satu sekandang aja. Beda menghadap kiblat. Makanya ulun sebetulnya membaca waktu itu hendak menghadap ke sini sudah. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Ulun menghadap ke sana lalu membaca waktu sama-sama. Tapi karena kita terpandang afdolnya orang berwirid dan orang membaca amaliyah itu yang afdol menghadap kiblat, maka ulun tetap ayo sama-sama menghadap. Karena panggilannya menghadap kiblat itu bagus. Bahkan mohon maaf kalau kita ada di masjid atau di mushola, kita ada yang memaknai hukumnya makruh, ada beradab ketika duduk menghadap kiblat tapi kaki berunjur ke kiblat. Kaki kita selonjor tidak selonjor ya. Saya kiblat ini kecuali darurat umpamanya perang. Nah, ya. Hendak menghadap kanan kiri penuh umpamanya barisan. Lalu kita pas menghadap kiblat, ya. Tapi jangan diteruskan, sebentar aja menghadap kiblat. Kakinya yang kiblatnya arahnya ke Ka'bah. Nah, di situ. Jadi sama-sama mengaji sama-sama alim. Karena yang satu kalau baca Quran matlaah kitab selalu menghadap kiblat, yang satu ada terwujud di masyarakat, ternyata yang manfaat ilmunya yang menghadap kiblat. Kenapa? Adabnya, adabnya. Yang penting itu adab. Lalu apa jasinya? Wa in asa'a ba'dul tolabati, apabila berbuat jelek atau berbuat jahat atau berbuat ketidakbaikan ba'dul tolabati sebagian murid menuntut ilmu ini ala ahadin atas salah satu di antara murid tadi, sama-sama murid pokoknya, sama-sama murid melihat kejelekannya, maka di sini lam yanharhu, maka janganlah kau membentak murid itu ghairu sayyi, kecuali gurunya yang membentak. Kalinya, namanya di sini ada yang pandai-pandai rumah apa-apa, mamanya ini contoh aja. Misalkan
jangan membentak sesama kita yang menuntut. Kecuali jasidin, kecuali gurunya, illa bi isaratihi, kecuali dengan isyarat gurunya kita diberikan izin guru. Mamanya ada guru, ada ribut di luar situ, ada ribut, dan gurunya berdiri salah satu. Kecuali itu kalau disuruh gurunya, kalau ada satu tegur, harus dihirani, ribut-ribut itu yang dihirani. Kalau bisa seperti itu. Wa in asa'a ahadun adzabahu ala syekh, tapi apabila salah satu murid tadi kadaba adab lawan gurunya, umpamanya membantah, umpamanya menunjuk gurunya, atau menyinggung-nyinggung atau berbicara keras dengan gurunya, salah satu muridnya tadi, maka ta'ayyana ala jama'ati intaharu, wajib atas jamaah yang ada di situ tadi, yaitu membentak murid tadi yang berbuat jahat kepada gurunya. Waradahu al-iwal intisar, dan menolak perbuatan murid yang tidak baik kepada gurunya. Wal intisar, dan membela lisyaihi kepada gurunya bil qadril imkani, dengan segala kekuatan yang mungkin dia punya. Jadi kalau antara orang yang mengaji saja ribut, dia tidak boleh menegur kecuali gurunya menyuruh. Tapi kalau sudah orangnya tadi membantah gurunya, berbuat jahat kepada gurunya, nampak sudah nih kejahatannya kepada gurunya, maka murid-muridnya wajib membelanya, menolongnya sekuat tenaga. Rasanya kadang mungkin kecuali kayak kasus-kasus yang semalam, yang penistaan kepada guru, penistaan kepada imam masjid, yang semalam kan mengambil viral yang almarhum Allah yang Syekh Ali Jabir yang mau dibunuh, ditikam dan segalanya. Nah, itu kasus-kasus yang murid-muridnya sebenarnya harus sigap. Itu orang naik langsung sekuat tenaga menghalangi supaya gurunya jangan celaka. Itu kadang-kadang memang berulang-ulang kayaknya diperiksa gila, jangan kepada orang saja. Kasus-kasus seperti itu. Maka muridnya wajib ta'ayyana ala jama'ati, wajib atas jamaah intiharahu, yaitu menolongi gurunya, warodahu, dan menolak perbuatan jahat, wal intisaru, dan membela lisyaihi dengan gurunya, biqadri imkani, dengan segala kekuatan yang mungkin dia punya. Kemudian Masya Allah, pokoknya mati-matian santri membela guru nih, mati-matian pasang dada di depan, pokoknya apalagi bukan banser, makanya dididik, digembleng, kadang-kadang ada yang menginjak api, makan macam-macam itu. Karena apa? Tujuannya untuk menyelamatkan ulama, karena matinya wafatnya ulama berarti hilangnya ilmu. Udah wafat berarti ilmu yang ada pada diri pun terangkat. Nanti di bawah situ anak-anak situ ada IC nanti alim. Maka ketika kita menjaga ulama, berarti menjaga ilmunya Nabi yang ada pada diri ulama. Dan itu syahid bilanya kita ini meninggal, membela gurunya syahid. Makanya para sahabat-sahabat dulu membela Rasulullah luar biasa, seperti Abu Bakar. Masya Allah, bukan hanya tenaganya dan jiwa raganya, tapi dengan harta-hartanya, sehingga Abu Bakar kata Rasulullah masuk surga tanpa dihisab. Itu luar biasa. Wala yasbiqahu ila sarhil mas'alati aw jawabi su'alin illa in kana bi'idni minhu, dan janganlah engkau mendahului menjawab sesuatu, menerangkan sesuatu masalah, aw jawabi su'alin, atau menjawab masalah yang ada pada majelis itu, illa in kana bi'idni minhu, kecuali dengan izin gurunya. Namanya ada pembahasan sekolah yang merasa paham sudah, paham dengan pembahasan itu, dalilnya dia sudah pernah mendengar, arti dalilnya dia paham juga, lalu guru membaca. Nah, sebelum guru membaca, tahu guru itu tahu pernah paham, pernah mendengar dulu. Nah, itu kan paham dia. Atau ada orang bertanya, murid bertanya kepada guru belum menjawab, kanannya sudah menjawab. Oh, kenapa menjawabnya? Nah, harus aku mungkin bisa menjawabnya. Nah, itu pada paham. Walaupun bisa, itulah yang mengurangi haibah atau marwah atau keberkahan ilmu yang ada pada ilmu ini. Jadi dulu ini pernah mengantar perguruan.
Syekh Muhammad Irfan Tonawi Abdul Fattah ini muridnya Kiai As'adi Sufyan Kepundungan. Kepundungan itu tempatnya itu artis cilik yang mengaji ojo banding-banding ke. Nah itu kan ada orang itu yang di depan Jokowi nyanyi itu kan Kepundungan itu Banyuwangi, Kepundungan. Nah Syekh Muhammad Sufyan As'adi Sufyan itu julukannya apa ya? Singapudium. Julukannya ahli nahwu, ahli kitab. Pokoknya buka kitab di pasar, dia suruh baca dan menerangkan pasar. Itu guru Sidin. Guru Muhammad Irfan ini ada selamatan di rumah Sidin, nyembelih kambing. Nah, kebetulan guru ini diajak Sidin. Jauh hari antar aku ke rumah guru di sini. Ini jadi Sidin yang pakai apa sepeda unta tuh. Jadi ulun ini membawa rantang ini isinya kambing gitu, pokoknya macam-macam nasi, ada macam-macam. Sekalinya lampunya sepeda unta itu mati, kan dulu ada dinamonya entah kok mati gitu. Pas mati, pas jalannya lubang, wah kecelupuk di situ. Jadi rantangnya ini di jalan aspal, untung ada tumpah, rapat tahunya. Ya kok ini jauh ambil kan? Oh buat apa ya nggak ada apa-apa ya seperti itu. Oke gitu. Sampai ke Kepundungan, Syekh As'adi Sufyan yang Singapudium yang alimnya luar biasa itu menghadapi lampu template, Sidin memanfaatkan kitab Ihya Ulumuddin, baca sih. Sambil baca berkacamata kaca Sidin. Dokter Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo kinara. Mari masuk ya kita. Itu masuk. Masya Allah. Kira-kira kurang lebih setengah 11 malam bisa jalan. Masih mentelah sih. Nah waktu itu guru kita Muhammad Irfan Tonawi itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salaman, cium tangan Sidin, dan balik itu mundur Sidin. Mundur, ditaruh itu di meja di samping beliau, matelah ditaruh rantang kambing macam-macam, ditaruh berdiam Sidin, tidak berani satu patah kata pun berucap. Melihat gurunya deras, karena kita sepakat kalau kita gurunya lagi mendaras, kalau gurunya lagi berjalan jangan stop setengah jalan, kecuali kalau mau bertanya sampaikan dulu gurunya sampai ke rumah, lalu kita masuk rumah baru kita minta izin boleh masuk apa ada. Kalau gurunya lagi matlaah boleh bertanya apa tidak, itu betul-betul diterapkan. Begitu masuk diam dalam hati ulun ini, apa dia macam guru makan di sana antar injakannya ini guru kami hendak antar ini ada sedikit diam, lapas benar hampir setengah jam. Setelah Sidin menentukan selesai, ditutup. Awakmu bagus. Anak-anak bagus. Lagi ngomong baru berucap. Mungkin dari enam berdina terangkan ini akan menjalankan satu lagi. Sampun mesti dua pamit. Oh iya, maturnuwun. Assalamualaikum. Selesai. Dari saya kita tamu nggak akan tamu nih ngomong tamu dulunya. Masya Allah. Dulu seperti itu. Saking banget. Apalagi kayak Madura. Masya Allah. Melaku mengadep ngesok, malah baliknya dia mundur dia ngesok. Saking khawatir adab dan murid kepada bu. Sekarang sampai sekarang pun di Pulau Soliboyo masih berlaku. Kalau masih mundur mau pulang, sampai ke Muara Lawang hanya berbalik arah, hanya pulang. Saking adabnya kepada bu. Jadi jangan menjawab, jangan atau menserahkan dan terangkan keterangan. Aujabi soal atau menjawab masalah illa in kana bi idzni minhu, kecuali masalah dan jawaban itu dengan izin daripada gurunya. Itu yang nomor 9 mungkin ya, nomor 8 masih adab yang nomor 8. Wa min ta'dhimi syaikh, dan itu sebagian daripada takdim atau mengagungkan guru, yaitu Allah yajlisa ila janibi, janganlah engkau duduk di samping gurunya. Itulah samping gurunya, artinya sama-sama menghadap ke sana. Itulah kalau kita di majelis guru lah, kalau majelis guru-guru itu namanya. Kalau sini kan kita belajar aja. Nah,
Jangan duduk di samping. Jambi itu samping kanan atau samping kiri. Wala ala masollahu, dan jangan musolahu, dan jangan duduk di tempat sembahyang sidin. Tempat pengimaman sidin, tempat dudukan sidin jangan diduduki. Makanya dikumpul tuh. Sampai sekarang karena masih memakai adab-adabnya, seakan-akan dulu masih ada. Semakin banyak jamaahnya. Sampai sekarang tuh masih 10 sampai 15 ribu jamaah kalau malam Senin. Orang membaca Sirkudur sampai di jalan-jalan itu sampai sekarang. Tapi tempat duduk sidin tuh dihalati, yang kayak apa? Itu dinding daripada kayu berukir disekat di keimaman itu sekat. Jadi yang dulu dipakai guru bermajelis untuk sidin menerangkan ilmu tidak pernah diduduki siapapun sampai sekarang. Jadi kalau haulan sekarang di luar keimaman, saya ditawai di sini. Saking menjaga adab karena tak ada tahu sampai sekarang. Jadi jadinya wala ala musolah, dan jangan apa duduk di tempat sembahyang sidin. Nah, wala ala firosi, dan jangan duduk di tikar sidin. Ada di kawan kisah mondoknya di Trenggalek, Batu Jejer, tempat Abu Bakar, Ustaz Abu Bakar. Ada orang Palangkaraya ini mondok ke sana. Ini orang yang sudah meninggal kan, yang pernah mondok ke sana. Lalu berkisah, sudah mondok, sudah awas, sudah pulang. Ini akan jadi apa-apa juga. Berkisah, bah dulu aku zaman mondok, wadah guru, ada dewaninya menduduki. Tempat kedudukan sini ada dewaninya. Bah aku datang duduk di situ, masya Allah, aku datang duduk di situ. Bila sidin kata sidin habis ngaji, aku duduk di situ. Ambil berkah ujiannya, tersalah ada. Jadi dia wala ala kirosi, dan janganlah kau duduk di tikar tempat guru duduk, jangan diduduki. Ini sidin malah bangga duduk situ. Dasar ada pemanfaat ini, lawas itu mondoknya dia sudah. Masya Allah. Nah, seakan-akan bangga. Ada waninya, aku dia waninya. Astagfirullahaladzim. Sama tuh kadang-kadang kita melihat mana di belakang imam. Dan sini kadang-kadang wani di belakang imam. Kalau di masjid-masjid besar kan, ada wani di belakang ini. Kadang-kadang orang berkopiah ada, berbaju kaos, selawar lepis. Kadang-kadang kaosnya hingga di atas burit aja kan sampai ke bawah. Oh, begitu pedenya dengan kejahilannya, dengan ketiadaan adabnya, masuk pek di belakang imam. Masya Allah. Itu menunjukkan orang jahil. Kalau orang berilmu ada mau itu. Apalagi seorang kada kayak sama, kada tamam. Seandainya imam batal dia jadi imam, ujar bahasa Arabnya kada tamam, kada sempurna, keabsahannya kada sempurna. Kenapa? Kada beradab. Tapi mau kada mau di belakang imam jadi imamnya. Kalau imamnya batal, imam pingsan, imam lupa rakaat, imam batal tekantut umpamanya. Nah keluar imam, yang di belakang imam maju. Tapi yang di belakang imam orangnya kepedean, kejahilan, ketidakadaban, pede benar dengan pakaian kayak itu maju, masya Allah. Men orang beradab kan, aku ini pakai kaos, kopiah ada, belepis sempurna, ompat di pinggir jadi itu beradab. Ini pede benar tutup di belakang, masya Allah. Nah itu hati-hati, karena adab itu fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Biar alim mau karena beradab, ada mengepek, ada nilainya ilmu. Ini malah bangga nyolah. Nah ini bisa sudah wa in amaros syai'i nanti teruskan insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah ya Allah amin ya Allah ya rabbal alamin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مغفورا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا ثم يا ارحم الراحمين علمنا بما ينفعنا وانفعنا علمنا وتعلمنا بالخواص والنسل الحمدلله من ذلك اجمعين صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.
Subhanahu wa